Jadi video ini adalah video part 2 nya. Setelah lanjutan kemarin, ternyata pibas gua di tanggal 10 April sorenya itu nelor. Jadi ini part satunya di ciri-ciri pibas mau bertelur itu. Nah, dari sini gue bakalan bahas lagi tentang gimana caranya teknik pengangkatan keramik dari indukan buat ke tank yang sudah kita isi sama air endapan. Nah, jadi ini posisinya saat nelor di tanggal 10 April. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like dan nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terbaru dari channel ini ya. Gua lanjut tetap di Saung Pibas. Oke, untuk media yang gua siapin ini karena udah nelor ya, jadi posisinya kan masih ada waktu tuh 1 kali 24 jam. Kalau teman-teman belum nyiapin, teman-teman boleh nyiapin dulu pakai air endapan. Di sini gua pakai biofoam biasa, pakai aerator. Terus untuk ininya pakai heater. Settingnya tergantung teman-teman di posisinya ya, posisinya ada di mana. Terus untuk heater juga jangan terlalu gede, nggak usah yang wattnya terlalu gede, pakai yang 50 atau 75 watt aja. Nah, ini untuk batunya pakai batu aerator juga. Kalau bisa sih airnya juga jangan ketinggian, airnya sekitar segini. Ini videonya sengaja gua di slow mo ya, supaya detail aja sih. Jadi airnya jangan terlalu tinggi, sekitar 20 sentian. Pokoknya disesuaikan sama tingginya keramik yang bakalan kita simpen di sini. Ini tanknya ukuran 1 meter kali 30, tingginya 35. Segini juga cukup sih untuk penetasan. Karena ini posisinya di luar, jadi gua setting heaternya berapa sih? Biasanya setting heaternya di 30 aja, 30 karena posisinya gua di luar. Jadi suhunya mungkin semakin hangat sih semakin bagus. Buat burayaknya bisa cepat menetas ya. Di telurnya bisa cepat menetas. Nanti untuk posisi penyimpanan telurnya juga, untuk penyimpanan telurnya juga kita pakai sistem yang ini ya, yang kemarin yang udah gua sampein. Yang udah gue sampein yaitu pakai diberdiriin keramiknya, jadi nyender nanti ke bawah. Untuk selebihnya sih nggak ada yang istimewa banget, cuman oh ya jangan lupa ditambahin juga karena rentan jamur ya. Jamur kita tambahin obat biru, tapi jangan terlalu banyak. Nah, ini proses pengangkatan keramik. Cara pengangkatan keramik itu karena ini betinanya punya gua tuh agresif banget, dan gua ngindarin hal yang nggak diinginkan aja, takut digigit. Artinya tuh takut guanya digigit, tiba-tiba keramiknya lepas terus jadi pecah ke akuarium ya. Mendingan teman-teman pakai saringan kayak gini buat nahan aja. Sebenarnya dia nggak akan sih, cuman karena takut aja gitu, takut gigit tiba-tiba ya. Untuk pengangkatannya kayak gini. Ini teman-teman angkatnya pelan-pelan aja, nggak usah yang terburu-buru, santai aja. Nah, ini diangkat pelan-pelan. Nah, ini kebetulan gue dibantu sama istri gue waktu itu buat videoin karena nggak bisa sendiri. Nah, ini telurnya ya,
Jadi telurnya tuh jangan khawatir teman-teman, bang nanti diangkat telurnya pada jatuh. Enggak, telurnya itu karena kita udah biarin 1 kali 24 jam, telurnya langsung nempel biasanya. Nah ini untuk prosesnya, karena ini salah juga ya teman-teman. Jadi sebelum yang tadi udah gua udah bilang jangan yang disiapin itu akuarium penetasannya dibuka aja dulu, jadi nggak susah buat langsung dimasukin keramiknya. Nah ini untuk pengangkatannya, teman-teman pelan-pelan aja masukinnya, nggak usah yang terburu-buru juga, karena beratnya keramik juga bakalan jadi beban ke kacanya. Ini pelan-pelan aja. Kalau bisa simpen di tengah aja posisinya. Ini airnya agak biru ya, karena udah gua kasih obat biru dan nggak terlalu banyak. Kalau seukuran sendok teh itu buat ngecekin kopi itu full deh segitu gitu. Jadi airnya agak biru, nggak usah yang terlalu banyak juga karena bahaya buat burayaknya. Kadang mungkin telurnya malah jadi rentan busuk nantinya. Obat biru ini juga fungsinya sebagai meminimalisir jamur kapas yang biasanya nanti tumbuh di telur yang busuk gitu. Jadi nanti kan kita bakalan lihat nih nanti di stepnya ada telur yang busuk sama telur yang bagus gitu. Nah untuk penyimpanannya seperti ini aja. Kenapa gue saranin seperti ini, berkali-kali gue sampein kenapa gue pilih kayak gini, karena kita tuh ada yang namanya gaya gravitasi. Jadi semakin nyimpannya miring dari atas, itu nanti ngemudahin telurnya menetas dan burayaknya juga mudah banget buat keluarnya. Nah kalau teman-teman lihat di sini airnya masih tinggi ya. Yang pasti posisinya jangan terlalu tinggi seperti ini. Nah ini ada videonya, sebenarnya gua kurangin lagi airnya sampai ke batas keramik yang nempel ke depan akuarium. Jadi nggak terlalu kerendam banget. Gua sedot aja sih airnya, gua buang airnya. Yang penting posisi telurnya semua kerendam, posisinya semua kerendam. Nah ini teman-teman bisa lihat karena posisinya masih 1 hari, jadi belum terlalu kelihatan yang mana yang jadi dan yang mana yang busuk gitu. Biasanya kalau yang busuk itu dia warnanya warna putih susu ya. Dan kalau yang jadi itu warna coklat, agak coklat kuning pekat dia, kuning pekat, terus ada titik hitamnya. Itu biasanya kita bisa lihat setelah 1 atau 2 hari, nanti kita bisa lihat. Nah setelah itu kita lihat di sini kan ada yang sisa-sisa telurnya. Itu untuk sisa-sisa telur itu sih kemungkinan netasnya juga cuma 5%. Kalau teman-teman mau langsung dibersihin, dibersihin langsung diambilin, atau mau langsung dibiarin dulu nggak apa-apa. Yang pasti jangan langsung diganti air kalau gua gitu. Jadi ikannya masih panik juga, jangan diganti air aja gitu. Terus kalau teman-teman mau ngasih makan, udah boleh ngasih makan setelah dipindahin tadi ya keramiknya. Bagusnya sih jangan langsung dibersihin dulu, biarin dulu beberapa hari, 1 atau 2 hari, baru kita WC sekalian airnya gitu, supaya si ikannya nggak terlalu kaget bahwa telurnya masih ada di sekitarannya dia gitu. Dan ini posisinya ikan masih agresif banget kalau langsung kita bersihin.
Nah setelah itu kan jaraknya nanti berarti kita tinggal nunggu 1 atau 2 hari buat nungguin si burayaknya turun ya, buat nungguin si burayaknya turun dari telur menetas itu 1 sampai 2 hari. Nah dari 1 sampai 2 hari kita bakalan ngeliat telur yang busuk sama telur yang nggak busuknya gitu nih. Nah ini untuk usia atau 2 hari ya, hari kedua setelah gua simpen keramik nih di tempat penetasan. Ini kelihatan kan ya, telurnya tuh ada yang putih kayak kapas gitu. Nah itu yang dinamain jamur kapas. Jamur kapas ini emang sulit banget buat dihindari, tapi setidaknya dengan menggunakan obat biru itu kita bisa meminimalisir. Artinya ini pasti ada, nggak susah banget buat dihindarin, pokoknya ini pasti ada, tenang aja. Jadi tinggal nambahin obat biru aja, tapi ingat jangan terlalu banyak juga gitu, nanti keburayaknya bisa mati juga kalau obat biru. Nah sebelum kita turun semua itu keramiknya jangan diangkat ya, keramiknya jangan diangkat. Nah nanti ini setelah malamnya posisinya, nah makin kelihatan kan ya, makin kelihatan yang putih apa ya, yang warnanya kayak kapas gitu. Nah ini boleh kita ambilin, boleh kita sedotin lah pakai alat yang kemarin yang seadanya ini gua lagi proses ngambilin jamur sebelum diangkat. Ini posisinya udah turun semua ya, udah turun semua burayaknya. Ini baru, ini kan sebenarnya bisa diangkat, tapi nanti kalau diangkat jamurnya malah berantakan ke bawah, jadi nanti makin susah karena udah nyampur sama burayak yang udah netas. Jadi langkahnya, jadi gua ambilin langsung dari yang nempel. Untuk selangnya ke bawah kita pakai lagi wadah ya, pakai kayak tempat baskom gitulah, supaya nanti nggak kebuang juga. Nih pasti ada yang kesedot sih anak-anaknya, tapi daripada nanti malah jamur kapasnya makin banyak dan ngegulung ke burayak lainnya, soalnya kan sifatnya jamur kapas tuh ngegulung ya, ngegulung anakannya yang masih hidup, jadi nanti dia nggak bisa gerak dan bisa bikin dia mati. Nah ini yang udah netasnya, ini usia 2 hari udah netas alhamdulillah, karena airnya anget mungkin. Jadi terus si aeratornya juga lumayan banyak, jadi cepat netas juga. Jadi ini netas di hari kedua. Nah kayak gini nih, jamur-jamur yang kayak gini udah mending kita sedot aja. Nanti kan kita bisa istilahnya sortir lagi setelah masuk ke wadah gitu, daripada nanti dia malah gulung yang masih hidup. Maksudnya kan sayang juga. Nah kalau yang di keramik gini juga yang udah nempel di atasnya sama, gua sedotin sampai bersih semuanya, udah dirasa sampai bersih semuanya. Ini keramiknya baru gua angkat. Nah ini jamur kapas yang udah gua pisahin dari atas yang tadi. Nah karena udah gua sedotin juga, jadi disimpan di wadah nanti supaya kita bisa sortir lagi. Jadi nanti kan ada yang masih hidup-hidupnya kesedot yang tadi. Nah ini jamur kapasnya banyak banget, dan ini emang nggak bisa dihindari nih, bentuknya kayak gini. Nah untuk ini keramiknya udah gua angkat juga, heaternya tetap on ya,
Untuk aerasi juga tetap pakai aerasi juga. Nah ini biasanya dia tuh ngedeketin pertama cahaya, biasanya cahaya dulu sama aerator. Nah ini ukuran burayak, ini baru gua hitung 1 hari. Nah nanti jangan lupa untuk di hari ke-6 di hari ke-5 atau di hari ke-6 burayak ini udah mulai makan. Jadi ini usianya masih baru 1 hari ya. Ini udah bersih, nggak ada jamur kapasnya. Dan di usia ini biasanya mereka rentan banget buat mati. Ini airnya udah gua turunin tuh. Airnya udah gua turunin. Jadi nggak terlalu tinggi juga. Nggak terlalu tinggi airnya. Ini jumlahnya lumayan banyak deh pokoknya. Mudah-mudahan semuanya lancar, jadi gue bisa lanjutin kontennya. Nah ini yang gue bilang gendong telur ya, ini masih ada kuning-kuningnya nih. Ini yang gue bilang gendong telur, nanti ini perlahan hilang karena habis ya. Ini cadangan makanan dari burayak. Nah ini indukan gue yang baru nelor kemarin. Ini gue pasang pompa dulu selama 1 minggu supaya filtrasinya cukup juga ke ikannya. Ini udah gua bersihin ya, udah ganti air juga. Ini posisi ikannya langsung, keramiknya udah gua bersihin, disikat dulu supaya bersih. Nah baru gua simpen. Untuk pus makan gua kasih lele. Kalau lele kecil-kecil gini sekitar 3-4 sentian buat ngepus di makannya. Nah ini posisinya ngap-ngapan nih karena baru makan, masih capek baru makan. Nah ini posisinya udah bersih dan dia siap untuk proses kawin lagi gitu. Kemarin jaraknya sih alhamdulillah udah 21 harian. Nah ini indukan gua yang satu lagi, ini juga udah gendong, udah bersih keramik nih. Perkiraan sih mudah-mudahan lusa bisa nelor. Ini udah gendut banget, tapi ini nggak akan gua bikinin konten karena supaya fokus aja nih satu dulu yang ini, supaya teman-temannya nggak berantakan juga nanti prosesnya ya dari part 1 sampai akhirnya. Nah jadi ini udah bersih ya yang tadi gua sampaikan. Gua bakalan lanjut ke pembuatan video persiapan pembuatan Artemia di hari ketiga nanti, supaya nanti di hari ketiga atau di hari keempat, karena harus udah dikasih makan di hari kelima dan keenamnya itu. Karena pembuatan Artemia juga nggak sembarangan sih, itu jangan dianggap remeh lah gitu. Nanti takutnya gagal dan banyak penyebab nggak netasnya. Itu karena apa? Gua bakalan lanjut di part 3. Terus diikutin, terus pantengin channel gue. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel gue. Dan nanti pokoknya bakalan terus gue lanjut. Semoga lancar prosesnya supaya kontennya juga tetap jalan ya. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih banget sekali lagi. Jangan lupa terus pantengin channel gua, nanti bakalan lanjut di part 3-nya ya. Thank you banget semuanya, semoga sehat selalu dan lancar proses breedingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saum bebas.